Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbi Zakia dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis deret waktu dari referensi buku Der Gibson. Mata kuliah Metode Statistika Komunikasi. Oke, lanjut. Di sini ada pengertiannya. Analisis deret waktu adalah analisis yang mempelajari tentang hubungan antar waktu yang satu dengan waktu yang lainnya. Ada berbagai metode yang bisa digunakan dalam analisis deret waktu. Salah satunya yang sering digunakan yaitu metode autoregressive integrated moving average. Nah, analisis deret waktu adalah analisis yang mempelajari tentang hubungan antara waktu yang satu dengan waktu yang lainnya. Tujuannya dalam analisis deret waktu untuk menentukan cara yang tepat, suatu model yang tepat untuk mengekspresikan hubungan waktu yang struktur antara beberapa data. Gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang analisis deret waktu. Contohnya ini seperti ini. Manajer itu sering mengambil keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan sepanjang waktu. Misal, data mengenai tingkat persediaan seiring berjalan waktu, penjualan tahunan, output mingguan, biaya bulanan, dan selanjutnya nilai-nilai yang disusun secara beruntun dalam waktu disebut analisis deret waktu. Di dunia bisnis, analisis deret waktu itu penting untuk pengambilan keputusan secara peramalan serta perencanaan masa depan gitu. Nah, agar bisa menggunakan analisis deret waktu untuk membuat peramalan diperlukan pemahaman terhadap beberapa asumsi penting. Contohnya itu yang pertama, kejadian di masa depan biasanya bergantung pada kejadian di masa lalu. Kedua, aktivitas di masa depan cenderung mengikuti pola yang seolah ada sebelumnya. Nah, yang ketiga itu hubungan atau keterkaitan dari masa lalu dapat ditentukan melalui pengamatan atau penelitian. Akurasi peramalan sangat tergantung pada sejauh mana asumsi-asumsi ini dihiraukan gitu. Ada komponen deret waktu. Yang pertama, model klasik deret waktu yang biasa digunakan oleh ekonomi adalah pengalihan 4 komponen deret waktu sebagai berikut. Nah, ini ada komponennya YT sama dengan TC, CT, ST, IT. YT ini tuh variabel tak bebas. Terus T ini tren sekuler. Terus yang C ini pergerakan siklus. Terus yang S fluktuasi musim. Terus yang I variasi tak beraturan. Lanjut, ada tren sekuler. Nah, penjelasannya itu tren sekuler itu didefinisikan sebagai gerakan umum dalam jangka panjang. Pergerakan itu bisa berupa lurus atau parabolik, menaik atau menurun. Nah, metode yang banyak digunakan untuk menemukan tren ini tuh metode rata-rata bergerak dan kuadran terkecil. Terus biasanya tuh sama halnya dengan analisis regresi. Analisis tren dengan kuadran terkecil ini bisa linear, kurvilinear atau eksponensial, sesuatu dengan kecenderungan data bersangkutan. Menentukan tren yang terbaik biasanya dilihat dari nilai standar error model terkecil atau koefisiensi determinasi terbesar. Terus yang kedua tuh ada pergerakan siklus. Faktor siklus itu merupakan pola data pada deret waktu yang terjadi dan berulang kali selama beberapa tahun. Perulangan itu bisa terjadi setelah 5, 20, 10 tahun atau lebih gitu. Nah, sebagai contoh ini dari pergerakan siklus adalah siklus bisnis, siklus ekonomi. Suatu waktu bisa saja bisnis berada pada puncak di atas garis tren. Tetapi di lain waktu berada pada titik terendah di bawah garis tren. Terus juga jangka waktu antara titik puncak dan titik terendah sering terjadi pada waktu yang sangat lama, sehingga adanya siklus ini tuh sulit diketahui dan disadari gitu. Nah, lanjut itu ada fluktuasi musim. Komponen ketiga dari deret waktu adalah variasi musim. Faktor ini tuh ditunjukkan oleh adanya pola teratur
variasi musim berulang kembali setiap tahunnya. Contohnya itu faktor musim adalah pola penjualan, perdagangan, permintaan, produksi, kebutuhan, persediaan, dan lain-lainnya. Masih banyak lain. Dan biasanya pada tertentu dalam tahun yang sama terjadi peningkatan dan penurunan pada saat lainnya. Hal ini tuh berulang setiap tahunnya. Terus yang komponen terakhir itu ada variasi tak beraturan. Komponen terakhir ini tuh adalah variasi tak beraturan. Variasi itu merupakan gerakan naik turun yang tidak dapat diduga sebelumnya dan terjadi secara acak. Sebagai contoh itu pengaruh konflik Timur Tengah, situasi Iran, kejatuhan OPEC, situasi Irak, dan banyak hal lainnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah metode pemulusan. Metode pemulusan atau smoothing banyak digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi keteracakan, randomness gitu. Dari data waktu, time series, metode yang biasa digunakan untuk keperluan pemulusan data adalah metode rata-rata bergerak, moving average. Nah, dari pengukuran respon dalam periode waktu tertentu atau metode pemulusan eksponensial. Nah, dalam metode pemulusan ada bagian itu ada namanya rata-rata bergerak, moving average. Rata bergerak, moving average. Metode rata-rata bergerak banyak digunakan untuk menentukan tren dari suatu data asli diubah menjadi deret rata-rata bergerak yang lebih mulus dan tidak terlalu tergantung pada osilasi gitu kan. Terus dengan begitu menjadi lebih memungkinkan untuk menunjukkan tren dasar atau siklus dalam pola data sepanjang waktu. Sebagai hasilnya, fluktuasi tidak beraturan yang terlihat pada deret berkala lebih dipermulus. Nah, sehingga menunjukkan garis tren jangka panjang yang agak konstan. Itu. Dengan metode rata-rata bergerak ini, nilai yang dipermulus pada titik waktu dari pengukuhan respon selama periode M, Y, secara umum ditentukan melalui perhitungan. Nah, ini ada rumusnya. Terus, M itu apa sih? M adalah sebuah bilangan ganjil respon proses pada saat T YT-1 merupakan respon-respon pada saat T-1 dan seterusnya. Sebagai contoh, bila rata-rata bergerak dihitung atas dasar selang periode. Nah, isinya ada dan seterusnya dalam rumusnya. Tuh. Terus kelemahan utama penggunaan rata-rata bergerak untuk pemulusan kecuali untuk M sama dengan 1 adalah tidak diperolehnya nilai pemulusan yang berhubungan dengan setiap respon. Sebagai gambaran, jika dihitung rata-rata bergerak untuk setiap M sama dengan 5 dari respon deret berkala yang berurutan, maka tidak akan mendapat nilai pemulusan yang berhubungan dengan dua nilai pertama atau dua nilai terakhir. Nah, kondisi ini tuh tidak menjadi masalah untuk jumlah pengukuran yang responnya tuh kecil. Oke, lanjut ada pemulusan eksposional. Nah, metode pemulusan lainnya yang umum digunakan adalah pemulusan eksposional. Metode ini sering lebih efisien dibanding rata-rata bergerak, moving average, karena mampu menghitung nilai pemulusan untuk setiap pengukuran respon. Nah, nilai respon pemulusan eksposional pada periode T biasanya dinyatakan sebagai ST. Mekanisme pemulusan dengan metode eksposional dimulai dalam menentukan nilai S dan nilai Y pada periode pertama. Untuk periode kedua dihitung dengan rumus. Nah, nanti ada rumusnya. Tuh. Nah, persamaan itu disebut persamaan dasar pemulusan eksposional. A disebut konstan pemulusan jika dalam pemulusan rata-rata bergerak terbentuk rata-rata sepanjang periode M. Maka dalam pemulusan eksposional, S itu mewakili rata-rata dari seluruh nilai masa lalu. Nah, Y merupakan nilai pada periode T. Y adalah nilai pada periode T -1 dan Y adalah nilai periode pertama dari data yang tersedia. Gitu.
Meskipun dalam metode pemulusan eksposional, respon-respon yang jauh tidak dihilangkan sepenuhnya seperti dalam metode rata-rata bergerak, kontribusi dari respon tersebut terhadap nilai yang dimuluskan ST akan berkurang secara bertahap pada setiap waktu. Nah, terus tingkat penurunan respon-respon yang jauh ditentukan oleh besarnya konsta pemulusan A. Jika nilai M mendekati 1, maka respon jauh akan berkurang dengan cepat. Sedangkan apabila A mendekati 0, respon-respon tersebut akan berkurang secara perlahan. Secara umum, prosedur dalam menentukan nilai A dilakukan apabila respon utama sangat tidak beraturan, cenderung akan segera berantakan pengaruh variasi acak tersebut. Terus lanjut, ada pemanfaatan metode pemulusan untuk proyeksi masa depan. Nah, untuk memproyeksi nilai A, memproyeksi nilai pada suatu waktu tertentu, metode rata-rata bergerak memerlukan nilai rata-rata K periode data sebelumnya untuk memperkirakan nilai data pada waktu yang ditentukan. Nah, rumus umum dari metode rata-rata bergerak untuk keperluan proyeksi nilai pada waktu T adalah nih sebagai berikut. Terus YT sama dengan nilai ram pada periode ke T. Nah, YT min K data dari K periode sebelum periode ke T. Nah, K sama dengan jumlah periode yang digunakan untuk dihitung rata-rata. Oke, sekian ini untuk penjelasan mengenai metode komponen deret waktu. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Agnes Satya Putri, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang metode statika, dan saya dari kelompok 8. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian metode tren dan analisasi hubungan. Beberapa metode perhitungan didasarkan pada data histori satu variabel. Maka itu ada 4 metode yang antara lainnya: 1. Metode tren bebas, 2. Metode tren demi average, 3. Metode tren momen, dan yang terakhir metode tren kuadratik. Lalu metode-metode yang ditaksir dan dihubungkan dengan data histori mempunyai hubungan kuat terhadap perkembangan variabel yang terdiri dari 2, yaitu 1. Metode koreksi dan 2. Metode regresi. Ya, di sini saya akan membahas tentang metode tren bebas terlebih dahulu. Metode tren bebas adalah cenderung yang digunakan untuk analisasi pendahuluan yang akan memberikan gambar awal dari suatu permasalahan yang dihadapi. Metode tren bebas memiliki pola amanat melalui titik di pasangan data penjualan pada setiap waktunya. Di sebelah kiri ini ada tabel penjualan dari tahun dan jumlah penjualannya. Dan yang sebelah kiri adalah hasil dari penjualannya. Bisa dilihat di sini PT Fiona setiap tahunnya menaik. Nah, kenapa bisa menaik? Karena jika PT Fiona memenuhi asumsi pelanggan, maka unit mereka akan menaik setiap tahunnya. Lalu ada metode seni average dapat digunakan untuk keperluan peramal dengan membentuk suatu persamaan layaknya analisasi regresi. Data yang digunakan dalam bentuk jumlah genap bisa dilihat dalam tabel tersebut. Dan ini rumus-rumusnya. Lalu ada metode tren momen. Metode tren momen merupakan metode analisis digunakan membentuk persamaan sama dengan A tambah B X.
Dan di sini juga ada rumus-rumus dari metode trend moment. Lalu ada metode least square atau metode jumlah kuadrat terkecil. Aplikasi metode jumlah kuadrat terkecil untuk data deret waktu ditunjukkan untuk melihat trennya. Jadi di sini metode metode tersebut sama dengan regresi linear sederhana terdapat dengan periode T sebagai variabel bebas. Pada umumnya, pemberian nilai untuk waktu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Dengan demikian, cara membentukkan persamaan regresinya sama dengan registrasi linear sederhana yang sudah dibahas terlebih dahulu. Terus metode least square merupakan metode yang paling utama digunakan dalam peramal untuk data time series. Dan ini ada kotak tahun, Y, dan periodenya. Dan di sebelah sini juga rumus-rumusnya. Sini juga masih termasuk. Jadi, eh, enggan memberi skor pada nilai T. Dalam hal ini, data dibagi menjadi dua kelompok. Untuk data jumlahnya, yang pertama genap, maka skor nilai T-nya adalah 5, -3, -1, 1, 3, 5. Lalu ada ganjil, skor nilai T-nya adalah -2, -1, 0, 1, 2. Lalu selanjutnya ada koefisien A dan B dicari melalui rumus tersebut. Dan di sebelahnya pun ada tabel-tabel dari hasil tahun, kurtal, periode, dan penjualan. Dan hasil peramalan tahun 1194 itu dari yang terkecil hingga terbesar. Dan kuartalnya yang pertama periode 21 penjualan penjualan 59,655 59,6855. Yang kedua periode T-nya 22 penjualan Y1,5412. Yang ketiga 23 dengan hasil perjualan 63,3969. Dan yang terakhir periode 24 dengan penjualan 65,2526. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Irfan Nofil Rahman. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada metode komposisi. Lalu metode komposisi ini didasarkan pada asumsi bahwa data dari waktu merupakan gabungan dari komponen pola dan error. Lalu di sini ada rumusnya yaitu data dengan pola plus error. Lalu di bawahnya ada F, P, T kecil, C, T kecil, S, T kecil, plus I. Lalu di bawahnya itu ada model ini bisa dinyatakan dalam bahwa penambahan bentuk MU atau perkalian bentuk relatif
pada modul ini digunakan bentuk perkalian, yaitu model klasik dekomposisi. Lalu di sini di bawah sini ada rumusnya. Y kecil sama dengan Y kecil C C T kecil S T kecil I T kecil. Lalu selanjutnya tujuan analisis dekomposisi ini adalah mengekstrak komponen deret waktu menjadi subpola subpola maaf, bukan pola dasar. Dengan memisahkan pola-pola tertentu diharapkan perawalan menjadi lebih baik. Keuntungan melakukan dekomposisi antara lain adalah adanya ramalan jangka panjang atau tren dan ramalan jangka pendek atau musim bisa diidentifikasi secara terpisah sehingga memudahkan bagi manajemen dalam melakukan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu di sini ada langkah-langkah pada metode dekomposisinya. Yang pertama, hitung rata-rata bergerak yang mempunyai panjang periode K yang sama dengan periode musimnya. Ditandai ini akan memisahkan musim dari data aktual. Sini ada rumusnya. Lalu yang kedua, hitung rata-rata bergerak terpusat untuk memisahkan komponen acak I dari butir satu. Lalu di sini ada rumusnya. Yang ketiga, bagi kata aktual YT dengan rata-rata bergerak berpusat dan kalikan 100 untuk mendapatkan komponen S T kecil I T kecil lalu 100. Di sini nomor 4. Nah, ini adalah rumusnya. Lalu yang kelima adalah hitung rata-rata S T kecil, I T kecil pada masing-masing musim untuk menghilangkan komponen I T kecil. Yang keenam adalah lakukan faktor koreksi untuk memperoleh indeks musim AB minus solid. Bagi data aktual, data indeks musim absolut YT kecil garis miring atau S T kecil sama dengan T kecil C T kecil I T kecil. Tentukan tren yang sesuai bagi data T T T kecil C C T kecil I T kecil atau bukan tren aktual. Lalu yang kedelapan ada tentukan komponen siklus dengan membagi data T T kecil C T kecil I T dengan T T kecil yakni T T kecil C T kecil I T kecil atau garis miring T T kecil C T kecil lalu I T kecil. Yang kesembilan atau yang terakhir tentukan peramalan dengan rumus Y T kecil sama dengan T kecil C T kecil S T kecil I T kecil. Sekian, terima kasih.